atas kesempatan yang diberikan pada pagi ini untuk saya wawancarai. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mau lakukan wawancara bersama Pak Arianto, SPD MPD, saya akan memperkenalkan dulu bersama dengan narasumber saya. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN 1344 Timur dengan atas nama Bapak Arianto, SPD MPD. Baik Pak, untuk mengefisienkan waktu, saya akan nanti menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang dihadapi di sekolah sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah di sekolah Bapak. Baik Pak, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Jadi selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu dengan melihat kondisi di mana konflik itu terjadi. Ya, jadi di mana terdapat konflik antara nilai atau prinsip-prinsip moral yang berbeda. Kemudian dilema etika atau rujukan moral memerlukan pertimbangan yang matang dan keseimbangan antara nilai yang berkonflik dan mencari keputusan yang etis dan moral. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam situasi di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau mengandung nilai yang kebajikan, pengambilan keputusan itu biasanya melibatkan langkah-langkah yang pertama misalkan identifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, melakukan pertimbangan konsekuensi terkait masalah yang terjadi. Sampai kita mungkin melakukan diskusi dengan beberapa pihak yang mungkin bisa memberikan saran atau masukan. Kemudian melakukan evaluasi. Mungkin seperti itu. Jadi tadi itu sudah termasuk langkah-langkah atau prosedur yang Bapak yang biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan. Ya. Karena tadi sudah mencakup semua pertanyaan dari yang pertama dengan yang kedua, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beberapa hal yang saya anggap efektif mungkin memahami dan mengidentifikasi nilai-nilai etika inti yang relevan dalam situasi tersebut, seperti misalkan keadilan, kejujuran, kemudian mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan pendekatan dalam menilai konflik, kemudian merujuk pada kode etik atau pedoman etika yang relevan. Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam beberapa hal, banyak mungkin tantangan. Yang pertama, terdapat pertentangan antara nilai-nilai etika. Kemudian yang selanjutnya mungkin adanya ketidakpastian mengenai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Kemudian ada dampak emosional, apakah secara individu ataupun secara kelompok. Kemudian selanjutnya mungkin tidak ada solusi yang sempurna untuk mengatasi semua nilai-nilai yang ada. Iya. Betul sekali Pak. Dalam pengambilan keputusan itu biasanya kita memang sudah menganggap ini adalah sudah yang terbaik, tapi mungkin pandangan orang lain itu masih ada yang artinya belum sempurna. Kadang kita sudah cocok untuk satu hal, tapi mungkin di lain pihak dianggap masih kurang. Oke, terima kasih Pak. Sekarang pertanyaan berikutnya.
apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal misalnya untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa atau jalannya bagaimana? Dalam kasus pengambilan keputusan Ya. dalam kasus dilema etika, kami sebenarnya tidak biasanya menyesuaikan dengan konflik yang terjadi. Jadi terkadang memang kalau memang hal itu memerlukan waktu khusus, maka kami jadwalkan untuk didiskusikan bersama. Ya. Tapi kalau memang itu sudah mendesak dan harus diselesaikan, maka kami akan selesaikan langsung. Tapi dengan mempertimbangkan dari berbagai masukan-masukan yang ada. Oh iya, Pak, betul sekali, Pak. Dalam pengambilan keputusan itu tentunya harus melihat ini dari sesuai dengan konflik yang Ya. ada, Pak. Kita selesaikan dulu apakah memang dia mendesak harus diputuskan sekarang, jadi harus diputuskan. Kemudian yang kalau memang termasuk konflik yang terlalu besar mungkin butuh Ya, waktu ini ya, untuk betul. mendiskusikan bersama rekan-rekan begitu, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi dalam pengambilan keputusan itu faktor pendukung mungkin bisa Ya, jadi. Ya. ada faktor-faktor pendukung yang memudahkan Bapak atau ada yang membantu misalnya menyelesaikan masalah. Jadi yang biasanya membantu kami dalam pengambilan keputusan itu yang pertama mungkin teman-teman yang ada di sekolah, kemudian ada biasa juga ada saran dari warga masyarakat. Yang paling pokok sebenarnya dari komite sekolah yang bisa membantu kami biasanya dalam pengambilan keputusan. Dalam arti semua stakeholder ya, Ya, stakeholder yang ada di sekolah. dilibatkan untuk ini pengambilan keputusan Ya, yang apalagi menurut ini sesuai dengan kepentingan siswa-siswa. ya. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan pengalaman-pengalaman yang mungkin kami terima, yang pertama kami biasanya mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap keputusan yang diambil, kemudian mempertimbangkan segala kepentingan dari berbagai pihak. Selanjutnya di situ mungkin ada konsultasi dan diskusi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu. Kita tidak bisa memutuskan sendiri, harus ada pihak-pihak tertentu yang bisa membantu, memberikan masukan dan solusi dalam menghadapi persoalan seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Sekian dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih karena sudah memberikan waktu untuk diwawancarai. Saya harap kita semua bisa dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.